kita akan mempelajari tentang balance scorecard. Apa saja yang kita akan bahas? 1. Apa itu balance scorecard? 2. Beberapa pendapat tentang balance scorecard. 3. Konsep balance scorecard. 4. Manfaat balance scorecard dalam pengukuran kinerja. 5. Tahap-tahap implementasi balance scorecard. 6. Contoh kasus balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Balance berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencangkup 1. Perspektif keuangan atau finansial. 2. Perspektif pelanggan atau customer. 3. Perspektif proses bisnis internal atau internal business process. 4. Pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Scorecard berarti kartu yang digunakan untuk mencatat skor perform organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Beberapa pendapat tentang balance scorecard. Menurut Jenny Marmon, balance scorecard adalah sebagai alat manajemen, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. 2. Menurut Robert Kaplan dan David Norton, balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi, dan monitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Konsep balance scorecard itu, atau disingkat dengan BST, memandang ukuran keberhasilan bukan hanya dari perspektif keuangan, tetapi harus ukuran seimbang atau balance antara keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Manfaat balance scorecard dalam pengukuran kinerja, yaitu 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara motivasi karyawan. 2. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. 3. Membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, dan mutasi. 4. Mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. 5. Menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Ini sangat penting. Lihatlah ini. Perspektif keuangan atau financial perspektif itu terdiri dari pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, nilai aset. Perspektif pelanggan atau customer perspektif yaitu kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasa pasar, dan terakhir kekuatan branding. Yang ketiga itu perspektif proses internal atau disebut internal proses perspektif, yaitu persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan pengendalian mutu. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning and growth perspektif, yaitu kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, dan pendidikan karyawan. 4 komponen penting setiap perspektif, yaitu 1. Tujuan atau disebut objektif. 2. Ukuran atau indikator atau disebut measure. 3. Yaitu target. 4. Inisiatif atau langkah, upaya atau disebut inisiatif. Tahap-tahap implementasi balance scorecard, yaitu visi dan misi. 2. Tujuan. 3. Peta strategi. 4. Bobot. 5. Sasaran strategi. 6. Indikator kinerja utama. 7. Program kerja atau strategi inisiatif. 8. Target. 9. Realisasi. 10.
skor, dan 11 yaitu rekomendasi kebijakan organisasi atau disebut RKO. Tujuannya yaitu BSC berdasarkan 4 perspektif sebagai bagian faktor lingkungan strategi internal eksternal penting yang berpengaruh kuat. 2. Tujuannya dalam organisasi bisnis tergambar dalam tujuan perspektif keuangan. 3. Tujuan dalam organisasi publik tergambar dalam tujuan perspektif pelanggan. Ya, contohnya ibaratnya gini. Organisasi publik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meningkat kecerdasan siswanya. Peta strategi. Peta strategi itu menggambarkan hubungan kausal antara tujuan sebagai suatu kesatuan. 2. Peta strategi merupakan peta jalan atau roadmap agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Bobot yaitu 1. Kriteria penentuan bobot atau tidak ada standar baku. 2. Kinerja penentuan bobot bisa ditentukan oleh A. Tingkat kesulitan untuk mencapai target KPI. Setiap sasaran makin sulit, bobot kian tinggi. B. Derajat kepentingan sasaran strategi dan KPI terhadap masa depan organisasi atau unit kerja kian penting dan strategi bobot makin tinggi. 3. Perspektif yang dibobot dalam persen. Sasaran strategi atau strategi objektif, yaitu sasaran strategi merupakan bagian dari peta strategi yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. 2. Sasaran strategi fokus terhadap tujuan organisasi dalam 4 perspektif. 3. Perspektif keuangan difokuskan pada efektivitas dan produktivitas. 4. Perspektif pelanggan difokuskan pada kepuasan pelanggan, kepuasan segmen masyarakat yang dilayani. 5. Perspektif proses bisnis internal difokuskan pada proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan masyarakat. 6. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan pada produktivitas, kompetensi pelanggan, kapasitas organisasi. Tolak ukur kerja kinerja sebagai berikut. 1. Tolak ukur dalam balance scorecard merupakan indikator kinerja utama atau IQ. 2. Indikator dari tiap sasaran strategi terdiri dari indikator hasil atau outcome dan indikator pendorong atau pemacu kinerja. 3. Ukuran perspektif keuangan mengindikasikan growth atau pertumbuhan, efisien sustain state atau bertahan, dan harvest atau panen. 4. Ukuran perspektif pelayanan mengindikasikan yaitu tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, pelanggan baru, loyalitas pelanggan, citra, dan reputasi organisasi. 5. Ukuran perspektif proses bisnis internal mengindikasikan yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa. 6. Ukuran perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengindikasikan yaitu tingkat produktivitas, tingkat kompetensi pelanggan atau pegawai, dan kemampuan sistem informasi. Rencana tindak atau strategi inisiatif. Program kerja rencana kerja tahunan atau RKT adalah kegiatan untuk mencapai tujuan inisiatif strategik, merupakan rumusan kegiatan pencapaian tujuan sesuai misi dan berimplikasi pada pencapaian visi. Target. Apa itu target? Target merupakan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan secara kuantitatif. 3 cara atau model penetapan target, yaitu
modal based, historical atau negotiate. B. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi atau unit kerja. C. Fixed dan fleksibel, yakni target tetap dan target fleksibel. Target tetap besarnya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Target fleksibel besarannya dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, organisasi atau unit kerja. Kriteria target SMART. SMART itu ada kepanjangan, atau S-nya itu disebut straight atau menantang, M-nya itu disebut measurable atau dapat diukur, A-nya disebut agreed atau disepakati, A-nya dia dibuat realistik atau realistis, T-nya itu yaitu time bound atau berbatas waktu. Itulah kepanjangan dari SMART. Contoh kasus rancangan balance scorecard pada bank ABC. Kita lihat dari visinya. Visi bank komersial yang utama, dominan dan pemimpin di pasar global. Visinya yaitu menjadi model bagi pengelolaan bank komersial. 2. Menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah. 3. Menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Tujuannya yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Peta strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent dengan penekaan pada usaha kecil atau UMKM. 2. Peningkatan mutu pelayanan kepada nasabah. 3. Meningkatkan jalan kantor layanan baru. 4. Mengembangkan produk andalan. 5. Mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. 6. Meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai. 7. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh pada aturan. Sudut pandang atau perspektif yang terbangun dari V, M, dan S, yaitu 1. Perspektif keuangan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang sehat. 2. Perspektif nasabah atau pelanggan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. 3. Perspektif internal bisnis yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang inovatif. 4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dikelola secara profesional pegawai. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Program studi akuntansi perpajakan merupakan prodi yang pertama di Politeknik WBI, sekaligus menjadi prodi yang pertama memiliki akreditasi B di Indonesia. Prodi ini menghasilkan lulusan yang profesional di bidang akuntansi dan perpajakan dengan pola pikir entrepreneur melalui sistem pendidikan 5 semester di kampus, 2 semester di dunia usaha dan industri, dan 1 semester untuk masa tugas akhir. Lulusan program studi akuntansi perpajakan dibekali dengan mindset bertumbuh atau growth mindset, dilatih dengan 5 keahlian entrepreneurial di tempat ini, yaitu di Wilmar Business Initiative Center seperti yang ada di sini saat ini, dan kemudian mengembangkan budaya yang baru menjadi lulusan akuntansi yang memiliki personalisasi entrepreneurial yang baik. Bersama Politeknik Wilmar Business Indonesia, mari memulai perjalanan keahlian entrepreneurial kami. Let's begin. Untuk menguji kompetensi lulusan program studi akuntansi perpajakan, mempersiapkan mahasiswanya untuk mengikuti beberapa sertifikasi, seperti sertifikat Brevet A dan B eksternal, sertifikat akuntansi accurate, dan sertifikat TOEFL dari Language Center Politeknik Wilmar Business Indonesia. Program studi akuntansi perpajakan juga memiliki program kerja, yaitu pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata.